Jadi bacaan kita malam hari ini kita Fathur Rabbani yang pakai PDF kemarin berapa Ustaz? 30-26. Kalau yang bagi kita berarti 17 sama 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-khairu kulluhu biyadihi wal 'ata'u wal man'u biyadihi wal ghina wal faqru biyadihi wal izzu wal dhullu biyadihi ma li ahadin ma'ahu syai'un. Dah, jelas dah. Awas. Al-khairu kulluhu biyadihi. Kebahagiaan semuanya berada di dalam kekuasaan Allah. Kita arti kebahagiaan ya. Karena kalau kita memuji itu biasanya rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir Allah, khairuhu wa syarruhu, itu dia artinya, baik yang membahagiakan maupun yang menyengsarakan. Makanya kita arti itu kebahagiaan. Kebahagiaan semuanya berada di dalam kekuasaan Allah. Wal 'ata'u wal man'u biyadihi. Pemberian anugerah dan tidak diberikannya anugerah itu pun berada di dalam kekuasaan Allah. Wal ghina wal faqru biyadihi. Kaya dan fakir berada di dalam kekuasaan Allah. Wal izzu wal dhullu biyadihi. Kemuliaan dan kehinaan itu pun berada di dalam kekuasaan Allah. Ma li ahadin ma'ahu syai'un. Tidak ada satu orang pun yang memiliki kuasa di hadapannya. Udah, gimana Pak? Jelasin dulu, cukup. Belum, masih belum kan? Ya, nanti ya. Cukup itu. Kalau bisa, udah paham ya? Apa? Gimana kalau itu? Nambahin. Itu udah itu. Paham semua udah? Paham guru. Udah loh.
dalam menjalani kehidupan ini, semua yang kita alami ini berkali-kali ya udah dijelasin. Kita ngerasain bahagia ataupun ngerasain sengsara itu atas kuasa Allah. Itu. Punya bahagia dan sengsara itu atas kuasa Allah, bukan karena kita punya duit atau bukan karena kita nggak punya duit. Bisa jadi orang yang kelihatannya kata kita mah kehidupannya serba kurang, tapi dia bisa bahagia. Dan sebaliknya, nggak semua orang yang duitnya segunung pasti bahagia, nggak juga, nggak jadi. Yang jadi bos belum tentu bahagia, yang jadi anak buah belum tentu sengsara. Karena kebahagiaan itu milik Allah, dan Allah berikan kepada siapapun yang Allah mau. Bahkan bisa jadi kata kita mah enak kali kayak orang-orang, sebaliknya kata orang-orang enak kali kayak dia mah. Apa begitu? Ya, kata begitu enak kali kayak bos emak ya, kayak bos Uri, enak. Lebaran kagak pakai kuyang. Dan terus sebaliknya kata bos emak gitu, kata emak enak kali kayak Bang Ipul mah ya. Lebaran kagak pakai kuyang. Apa itu? Belum tentu yang makannya sama ayam itu bahagia, belum tentu. Sama ayam makannya. Asal mau jawab dicekerin. Belum tentu juga orang yang makannya timbang sama teri doang kagak bahagia, belum tentu. Karena kebahagiaan itu adanya di hati, dan itu milik Allah. Terserah Allah aja mau dikasih ke siapapun. Apa? Makanya kan kita mintanya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia. Pokoknya bahagia apapun kondisinya, apapun keadaan kita, yang penting saya juga bahagia. Apa banget? Yang penting bahagia. Biar kata mobil ada, motor ada, yang penting bahagia. Ya kan bisa jadi begitu. Kata orang yang narik beca melihat orang naik mobil, enak kali ya, kayak dia penuh tidur di hotel, kasurnya empuk. Kata yang naik mobil lihat tukang becak, enak aman tukang becak. Padahal tidur cuma begitu doang, mongkel, kepalanya belah belur, kakinya belah tidur, bisa pules, ngorok lagi. Apa? Kebahagiaan ada di hati, dan itu terserah Allah aja mau dikasih ke siapa. Udah, nggak melulu yang bos itu pasti bahagia. Bisa jadi puyangan dia, banyakan dia yang diurusin. Kalau paling yang dipikirin tuh ini anak nih empat ya, tiga. Lah coba kalau yang udah jadi bos, lebaran begini mikirin anak buahnya. Buat cuma keluarganya doang, tapi mikirin THR buat karyawan-karyawan, belum saudara-saudaranya. Bisa jadi malah puyangan dia sama kita.
kita mah jaga buruk pada enak aja, enak kali ya. Kalau ngomong enaknya kita kan di kepala orang. Kebahagiaan itu ada di dalam puasa itu. Nggak melulu orang yang hartanya banyak jadi bahagia, dan sebaliknya belum tentu juga orang yang hartanya sedikit itu selesai. Betul. Yang bikin bahagia sama sengsara perasaan kita doang. Apa? Betul. Jadi wal aqar wal man'u biadi, mendapatkan anugerah, pemberian anugerah dan tidak diberikan anugerah itu pun berada di dalam kekuasaan. Kita dapat anugerah itu atas kuasa Allah. Kita punya segala macam itu karena diberikan oleh Allah. Kita nggak punya apa-apa pun ya karena memang Allah yang menentukan seperti itu. Gimana Pak? Karena malas. Apa ini? Itu hukum kan? Kan begini Pak Ahmad nih. Kalau Allah ingin memberikan sesuatu kepada hambanya, nanti dibikin sebabnya. Dibikin sebabnya dia jadi rajin, agak tidur mulu, kisik-kisik ya keluar rumah, kisik-kisik keluar rumah. Kerjanya mengayam. Orang yang tidak diberikan agama pun seperti itu. Dibikin sebabnya. Dibikin dia jadi malas, ogah ngapa-ngapain. Jadi sebabnya dibikin oleh itu. Nah, yang harus kita tanamkan keyakinan bahwa apapun yang kita punya, dan kalau kita belum punya sesuatu, yaitu memang karena diberikan dan tidak diberikan oleh Allah. Contohnya besok Lebaran kita punya baju baru, itu karena memang diberikan oleh Allah. Kalau punya baju baru karena ada yang kasih. Wal atau wal man'u. Apa itu? Yang kaya banget, yang hartanya banyak banget, itu memang diberikan oleh Allah. Yang kagak punya apa-apa itu pun karena ditetapkan oleh Allah. Meskipun ada sebab nanti, ada sebab-sebab. Wal ghina wal faqru biadi, kaya dan fakir itu berada di dalam kekuasaan. Enggak melulu yang kerjanya keras, banting tulang, keras keringat bakalannya kaya. Enggak melulu yang kerjanya santai-santai aja jadi fakir. Pokoknya kaya dan fakir itu kekuasaan Allah. Terserah aja Allah mau kasih ke siapapun, bisa aja. Dan gimana? Bagaimana? Maju di dalam maju. Oke, cukup itu. Kalau masyarakat kan kalau mendapatkan paket kayak susah banget. Terus pengennya hina terus gitu. Ya itu dia harus ditanamkan. Kita tanamkan keyakinan di hati kita bahwa kita bisa kaya karena memang ditentukan, ditetapkan oleh Allah. Kita fakir pun itu karena ditetapkan oleh Allah. Kalau yang dijadiin kaya oleh Allah, biar kata istilahnya kagak ngapa-ngapain, ya saya kan nggak ngapain, pagi tidur, siang tidur, sore tidur. Amma dibanding Bang Heri yang kerjanya dari pagi sampai malam, jadi bisa jadi kayaan saya Bang Heri kan.
Meskipun umumnya yang kerjanya lebih sungguh-sungguh pasti kaya. Yang santai-santai aja ya pasti biasa-biasa aja. Tapi kalau Allah mau, lagi-lagi kalau Allah mau, bisa jadi yang gak ngapa-ngapain bisa dijadikan kaya, yang kerjanya keras banget malah dibikin fakir bisa jadi. Karena semuanya berada dalam kekuasaan. Wal isu wal dhullu biyadihi. Kemuliaan dan kehinaan itu pun berada di dalam kuasa Allah. Kalau bahasa yang sering kita dengar mah, meskipun 1.000.000 orang pengen ngangkat dia, kalau Allah tidak menentukan kagak bakal jadi. Sebaliknya, biar kata orang 1.000.000 orang berusaha menjatuhkan dia, kalau Allah memang pengen dia diangkat derajatnya, pengen dimuliakan, pasti jadi. Apa ini? Ribut. Iya, jangan ribut. Mali ahadin ma'ahu syai'un. Tidak ada satu orang pun yang memiliki kuasa di hadapan. Kita dapat anugerah bukan karena kebisaan kita enggak dapat pun bukan karena kesalahan kita, bukan karena kealpaan kita. Kita kaya bukan karena kita rajin banget, kita fakir juga bukan karena kita malas banget. Gimana? Mulia dan hina pun seperti itu. Semuanya Allah yang punya kuasa. Kita mah nggak bisa apa-apa. Udah, jelas. Aku kan lebih cukup. Tolong, orang ngancam. Ini gimana deh kalau mendapatkan kebahagiaannya dari orang itu kan ukuran bahagianya beda-beda, Bang. Ukuran bahagia. Kadang-kadang kita melihat anak kita pada bisa bercanda, itu udah senang banget. Bang Heri pulang ke rumah, bininya senyum, itu udah girang banget. Bukan jalan-jalan. Kata orang yang demen mancing, padahal kan kagak apa-apa yang duduk doang dari pagi ngeliatin pelampungnya, itu udah girang banget, udah bahagia banget. Padahal mah belum tutup dia duit. Apa? Begitu ya? Jadi ukuran bahagia itu enggak melulu harus punya harta dulu baru bisa bahagia. Karena ukuran bahagianya orang-orang itu beda. Ya saya, misalkan saya ngejelasin satu bab, jamaah pada paham, itu buat saya udah kebahagiaan. Agak kudu-kudu ntar pulang dapat bisyarah sekian. Asal kita baca pada paham udah bilang buat saya. Enggak kudu-kudu punya harta dulu buat bahagia. Biar kata cuma punya rokok, nonton film, musuhnya tuh panjang aja. Kalaupun kita bisa bahagia dengan harta, ukuran bahagia kita pakai harta itu karena nafsu kita. Padahal hakikatnya bahagia itu nggak perlu punya harta. Bingung.
kita aja yang kadang-kadang terlalu tinggi. Pengennya biar bahagia udah punya duit banyak dulu, punya rumah mewah dulu, punya mobil cakep dulu. Padahal kan nggak perlu begitu. Apa? Apa? Mode. Untung bukan mau nangis. Aman. Ganti. Jadi. Buat usaha sendiri, dia misalkan infak cuma 2.000, 5.000, itu udah bilang wah, alhamdulillah bisa sedekah. Enggak perlu enggak perlu dulu nungguin gede dulu kan, enggak begitu. Kadang itu yang jarang kita sadari. Padahal buat bahagia itu kita enggak kudu punya harta dulu. Lagi enggak ngapa-ngapain, lagi bengong-bengong. Tahu ada aja yang kita alamin, kita lihat, bikin kita tawa. Kan nggak perlu punya duit dulu jadi. Gitu. Nah, tadi taunya kenceng buat niat mengaji cekutan doang. Begitu Bang. Cuma kadang-kadang nafsu kita aja yang akhirnya ngukur kebahagiaan itu pakai harta. Pengennya kayak orang-orang dulu biar bisa bahagia. Padahal mah enggak. Kayak tadi tuh. Kata orang-orang kalau pengen seneng, pengen bahagia, makannya kudu yang enak-enak. Nah kita malah nyari sayur asem, nyari teri. Enak buat ini makan lah sama teri sama sayur asem gitu. Tapi meletak kebahagiaan di situ apa Madi? Kata itu udah enak banget itu. Itu. Cuma karena nafsu kita aja, jadinya ngukur kebahagiaan kudu pakai harta dulu. Padahal mah enggak. Begitu Mama. Ukuran bahagia orang-orang tuh beda. Yang kata kita belum tentu bahagia, bisa jadi buat dia udah bahagia banget. Udah, Pak Ketua Nabi, cukup? Apa Ibu? Udah. Nah, kuncinya gimana? Fal aqilu man yalzamu babahu wa yu'ridu an babi ghairihi. Maka bagi orang yang berakal, dia akan senantiasa berada di hadapan pintunya Allah. Wa yu'ridu an babi ghairihi, dan dia berpaling dari pintu makhluk, dari pintu selain Allah. Karena kita yakin bahwa semuanya ini, kebahagiaan ini, kekuasaan Allah, kuasa Allah, maka yang harus kita lakukan, dekatkan diri kita sama Allah. Karena Allah yang punya kuasa. Kalau kita pengen dapat anugerah, ya deketin yang punya anugerah. Kalau kita pengen kaya, yang deketin zat yang maha kaya. Kalau pengen jadi orang mulia, deketin zat yang maha mulia. Karena Allah yang punya kuasa. Kita aja kalau punya duit kek, apa kek, kalau kita pengen bagi, pasti yang pertama kepikiran yang deket sama kita. Teman-teman deket kita. Gitu, yang kita pikirin. Dan kudunya kita seperti itu. Deketin aja diri kita sama Allah. Kalau udah deket mah ilok. Kita aja bisa mikir bugono, apalagi Allah. Dat yang maha bijaksana, yang maha tahu. Apa Yusuf?
Cuma emang deketinnya ini kita kadang-kadang masih berat, Bang Heri. Sekalinya malam-malam gelar sejadah, cuma buat pules doang. Sejadah digelar doang, kan mau wirid. Bukannya takoruban, tekuruban. Kapan wajib? Itu kuncinya, deketin aja diri kita sama Allah. Kalau udah deket, nanti pasti. Kan dulu dia bilang begitu, kalau Allah udah redo sama kita, digebroin apa yang kita pengenin pasti dikasih. Dan kagak pakai sayang-sayang ngasih. Itu kesalahan kita. Bukannya deketin diri kita sama Allah, malah ngarepin dari makhluk. Mau lebaran begini nih, yang kita harapin bukannya deket sama Allah, tapi baik-baikin bos kita, teman-teman kita. Yang padahal dia nggak bisa ngasih kita sesuatu. Karena mereka nggak punya kuasa. Deketin aja diri kita sama Allah. Udah tuh. Apa Ustaz? Nambahin nggak? Cukup. Orang yang berakal, dia akan senantiasa berada di pintunya Allah dan dia berpaling dari pintu yang selain Allah. Deketin aja diri kita sama Allah. Nanti Allah yang menggerakkan hati manusia buat bantuin kita, buat nolongin kita. Ya mudabbir aroka turdil kholqo watus khitul kholiko. Wahai orang yang banyak rencananya. Apa Ibu? Rencana banyak. Aroka turdil kholqo. Yang aku lihat kamu itu sibuk bikin seneng makhluk, bikin seneng orang lain. Watus khitul kholiko. Tapi kamu bikin Allah marah kepadamu. Makhluk mah, orang-orang mah kita bikin seneng, tapi Allah kita bikin marah. Padahal makhluk gak punya kuasa apa-apa. Malah itu yang kita kejar. Malah itu yang kita bikin senang. Apa Pak Yusuf? Nambahin? Gak cukup. Pak Guru besar kali? Lah? Hah? Kebanyakan begitu. Bukan kebanyakan, rata-rata kita begitu. Apa? Iya. Justru emang kudu sadar emang pada. Udah tuh, jelas. Pasani kali? Cukup. Mau cuman? Lah. Takhrobu akhirataka bi'imarati dunya ghairika. Kamu runtuhkan akhiratmu demi memakmurkan dunia orang lain. Aduh. Apa? Apa, Pak Yusuf? Udah itu. Bawa di nambahin. Cukup. Ah. Iya.
Itu yang dimaksud. Kamu bikin seneng makhluk, tapi Allah kamu bikin marah. Demi buat nyeneng-nyenengin teman kita, kita tinggalkan tuntunan Allah. Demi buat nyeneng-nyenengin masyarakat, kita tinggalkan tuntunan Allah. Buat nyenengin keluarga kita, ke pasar, beli baju, sampai kagak puasa. Begitu Bang Uri. Ngikutin maunya masyarakat, biar mereka seneng, tapi Allah marah sama kita. Kan gitu. Kebiasaan kita begitu rata-rata. Ya itu yang harus disadari lagi. Nah, buat kita yang hadir di sini jangan sampai kita kayak begitu. Jangan sampai kita pengen nyeneng-nyenengin orang lain, tapi banyak perintah Allah, banyak tuntunan Allah yang kita tinggalkan. Itu kita salahnya di situ. Terlalu pengen disanjung sama orang, tapi lupa sama Allah. Padahal kalau dibalik aja, udah kita bikin Allah seneng aja sama kita. Kita bikin Allah cinta sama kita. Nanti Allah giring orang-orang buat demen, buat resep sama kita. Ini terbalik malah. Ngejar pujian orang, ngejar agar disenengin, dicintain orang, sampai kita bikin Allah marah sama kita. Begitu Bang Uri. Itu yang harus kita sadari. Kebanyakan kita selama ini begitu. Meruntuhkan akhirat kita demi untuk memakmurkan dunia orang lain. Udah jelas. Aku tahu namanya nggak cukup. Kiai, namanya nggak? An qaribin anta ma'khudun. Tidak lama lagi kalian akan disiksa. Kamu akan disiksa. Ya'khudukal ladzi akhdahu alimun syadidun. Dia akan menyiksamu. Kamu akan disiksa oleh zat yang siksaannya itu amat pedih. Akhduhu alwanun katiratun. Siksanya itu bermacam-macam. Ya'khudhuka bil azli an wilayatika. Bisa jadi dia menyiksamu dengan mencabut kekuasaanmu. Apa Pak Rahmat? Tadinya orang yang dihormatin jadi tokoh, jadi pejabat, karena dia lupa dari Allah, lupa kepada Allah, nggak mau mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dicabut kekuasaannya, dibikin jatuh dah, dicopot dari jabatannya. Ya'khudhuka bil marodi. Dia menyiksamu dengan sakit. Wal dhulli dan kehinaan. Wal fakri dan kefakiran. Macam-macam siksanya itu ya. Bisa jadi dicopot dari jabatan kita. Bisa jadi dikasih sakit. Dikasih kehinaan. Dibikin fakir. Itu siksaannya. Ya'khudhuka bitaslitis syada'idi wal gumumi wal humumi. Bisa jadi dia menyiksamu dengan menimpakan kesulitan, kebingungan dan kepusingan.
Berarti ini kita semua lagi disiksa ini. Mau lebaran lagi puyeng aja. Apa Ustaz? Ya karena kita jauh dari Allah. Kalau kita dekat sama Allah mah, enggak bakal dibikin puyeng. Kenapa Sani? Makanya ayo mulai sekarang kita deketin lagi diri kita sama Allah. Biar kita nggak disiksa mulu. Ya khuduka bitasliti alsinatil khalqi. Bisa jadi dia menyiksamu dengan mengirimkan lidah-lidah orang yang hasud. Wa aidihim alaika. Bisa jadi dia menyiksamu dengan mengirimkan orang-orang yang menyakitimu. Apa itu? Apaan? Nggak ada. Yang pertama al-sinatil kholqi, nyakitinnya pakai omongan. Habis kita difitnah, diomong-omongin gitu. Nyakitinnya pakai omongan, tuh pakai lidah. Kalau aidihim pakai kekuatan mereka. Nyakitinnya pakai fisik. Gitu Pak Yusuf. Masih gitu pakai bingung. Itu siksaan dari Allah tuh. Apa mak? Udah tuh. Kullu makhluqatihi yusallituha alaika. Akan Allah kirim semua makhluknya untuk menyakitimu. Gimana caranya? Punya anak buah kagak semenggah. Dikirim orang-orang yang nyakitin kita, bikin puyeng kita. Anak lah pada bader gitu. Bini lah ngelawan mulu. Itu termasuk siksaan Allah yang Allah berikan buat kita. Karena kita nggak mau deket sama Allah. Kalau kita udah deket sama Allah, semua orang pasti hatinya digerakkan untuk resep sama kita, seneng sama kita. Ini karena kita jauh dari Allah, sebaliknya jadinya. Allah kirim semua orang untuk nyakitin kita, bikin puyeng kita. Gitu Bang Heri. Jadi kalau bini sampai kayak singa, itu penyebabnya karena kita jauh dari Allah. Iya, karena kitanya jauh dari Allah. Apa? Ya punya paham dah. Gitu. Itu mau bercanda Bang Heri ya? Bang Heri yang disebut namanya. Sebenarnya buat yang lain. Apanya? Awalnya nih mau. Tapi kalau bini songong, anak bandel, udah kita gelar sejadah aja ya. Iya, kita tidur aja udah. Habis puyeng dengerin bini ngomel. Iya, penyebabnya karena selama ini kita masih jauh dari Allah. Kayak kemarin kan, kalau gelas kita udah penuh, nanti itu ngeluber ke sekitar kita. Ini mah karena gelas kita masih kosong, boro-boro. Apa? Makanya sekitar kita masih, ayo bikin puyeng lagi, bikin puyeng lagi.
Dekatkan diri kita sama Allah. Itu kuncinya. Karena Allah yang punya kuasa terhadap segala sesuatu. Begitu Pak Rahmat. Tanabbah ya naim. Bangunlah wahai tukang tidur. Tidur hatinya, bukan matanya. Hati kita yang tidur selama ini. Kagak sadar-sadar juga. Padahal kita tahu Allah yang punya kuasa. Tapi kagak sadar-sadar juga. Allahumma aikizna bika walaka. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sadarkanlah kami dengan kekuasaan-Mu dan untuk mendekat kepadamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Udah tuh. Jelas. Terus ini nih. Ya gulam, la takun fi akhdika lid dunya kahatibil laili. Wahai anak-anakku tercinta, janganlah kamu mengambil jatahmu di dunia seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Kahatibil laili, seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Ma yadri ma yaqa'u biyadihi. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya dia pegang. Kata dia mau kayu aja lagi dicomot. Atau ular gitu. Udah tuh jelas. Kiai namanya Kiai. Cukup. Pak Guru Besar udah paham itu. Dalam beraktivitas di dunia ini, jangan sampai kita kayak orang buta, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kan jadi kayak orang buta, apa jadi terabas, apa jadi comot, mau halal mau haram, yang penting gue punya duit. Itu ibaratnya Pak Guru. Jangan sampai kita mengambil jatah kita di dunia ini kayak orang yang nyari kayu bakar di malam hari. Ujung-ujungnya secomot-comotnya dah. Kagak tahu ini sesuai tuntunan apa kagak. Ini sesuai hukum apa enggak. Ma yadri ma yaqa'u biyadihi. Dia tidak tahu apa yang dia pegang sebenarnya. Udah. Inni araka fi tasarrufatika kahati bilailin fi lailatin zulma'a la qamara fiha wala daw'a ma'an. Yang aku lihat kamu itu dalam semua aktivitasmu seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari yang sangat gelap, tidak ada bulan padanya dan tidak ada cahaya sedikit pun bersamanya. Hah? Tahu aja. Nah, tuan saya dilawan. Kadang-kadang kita begitu lah. Udah yang penting punya duit. Yang penting bisa kayak orang-orang. Mau ini halal kek, mau haram kek, nggak peduli. Mau ini sesuai tuntunan kek, kagak kek. Yang penting bisa kayak orang-orang. Kadang-kadang kita suka begitu tuh. Apa, Pak Guru? Jelas itu udah. Wa huwa fi rihlatin kathiratid dagli wal hasyaratil qatilati. Fayushaku ayyaktulahu syai'un minha.
Dan dia itu berada di sebuah jalan yang sangat banyak semak belukarnya dan banyak hewan-hewan berbisaknya. Maka sangat dikhawatirkan dia akan terbunuh oleh salah satu darinya. Udah tuh, oke, nambahin. Cukup. Makanya kita harus tahu itu hukumnya, yang halal, yang mana yang haram. Agar kita ini punya penerang dalam beraktivitas, dalam menjalani kehidupan, kita punya penerang jadinya. Jadi nggak comot-comotnya, nggak seambil-ambilnya. Nggak asal yang penting nafsu kita bisa puas, nggak asal yang penting kita bisa kayak orang-orang, nggak begitu. Kalau kita punya penerang mah, punya ilmu mah, gitu Bang Heri. Alaika bil ihtitabi naharan. Kamu kewajiban mencari kayu di siang hari. Fa inna daw asy-syamsi yamna'uka an ta'khudha ma yadurruka. Karena sesungguhnya cahaya matahari akan mencegahmu, akan menghalangimu untuk mengambil sesuatu yang sebenarnya berbahaya untukmu. Udah. Apa Pak Heri? Pak Yusuf jelas itu. Pak Sani kali, nambahin enggak? Belum. Pak Ketua kali? Iya. Karena bisa jadi siksaan itu yang spesifiknya bisa jadi adalah ujian buat manusia. Udah, terus. Jadi begini. Kita ini kan hidup di dunia, pasti Allah pengennya kita jadi orang yang selamat. Pasti Allah pengennya kita jadi orang yang baik, gitu ya, Bang Hendrik ya. Ketika rasa-rasanya kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, tapi kemudian Allah timpakan siksaannya kepada kita dengan berbagai macam bentuk siksaan tadi, pasti itu tujuannya untuk membuat kita semakin hati-hati dan waspada. Dan untuk introspeksi diri. Jangan-jangan masih ada yang belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi buat ngingetin kita terus. Jangan sampai kita lalai. Karena kalau kita mau cek lagi dalam 24 jam keseharian kita, yang kita pakai buat mendekatkan diri kepada Allah itu berapa jam? Bisa jadi masih banyakkan lalainya. Makanya masih Allah timpakan tuh siksaan-siksaannya buat ngingetin kita lagi, buat nyadarin kita lagi. Nah, kita harus punya keyakinan bahwa teguran-teguran ini
merupakan bentuk kasih sayang Allah buat kita agar kita terus mendekat kepada Allah. Jadi bentuk kasih sayang Allah buat kita. Karena saking sayangnya Allah sama kita, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lengah. Lengah apa lengah? Lengah. Gitu. Sehingga terus dikasih teguran itu. Agar kita lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi. Karena kita yakin apapun yang Allah perlakukan buat diri kita itu bentuk kasih sayang Allah buat kita. Kalaupun Allah kasih pusing buat kita, itu kan Allah sayang sama kita. Jangan sampai kita jauh-jauh dari Allah. Itu diingetin lagi, diingetin lagi. Kalau kayak guru mah, kalau muridnya itu masih diomelin berarti masih disayang. Apa? Pak Rahmat. Bang Hendrik masih sering saya tegur, masih sering saya marahin. Itu tandanya saya masih sayang Bang Hendrik. Kalau udah kagak sayang mah dilepas pisan, bodo amat mau ngapain kek. Allah pun buat hambanya seperti itu. Kalau kita masih dikasih puyeng, berarti Allah masih sayang sama kita. Ngingetin kita lagi, jangan sampai kita ini jauh dari Allah, begitu rasanya mulai lupa sedikit, mulai lalai sedikit, langsung diingetin lagi, dikasih puyeng lagi. Ngingetin kita lagi jadinya. Jadi selain kita pahami bahwa ini siksaan, tapi di balik itu kita yakin juga bahwa ini bentuk kasih sayang Allah buat kita. Begitu Nguruk. Jadi ngalamin kesulitan pun, ngalamin kepuyengan pun tetap jadinya. Allah sayang sama kita. Harus kita yakin itu. Untungnya masih ditegur. Coba kalau udah dibiarin. Wa yamudduhum fi tuyanihim ya'mahun. Diantepin sama Allah. Dibiarinin. Makanya termasuk salah satu yang jadi tanda cintanya Allah buat para hambanya itu selalu akan ditimpakan bala. Kalau Allah seneng sama seseorang itu pasti selalu ditimpakan kesulitan. Karena lagi-lagi buat ngingetin lagi. Biar orang itu nggak terlalu lupa. Nggak sering lupanya sama Allah. Itu harus kita yakini, Bang Heri. Begitu Pak. Dah, gimana tadi? Jadi ingetin ya, kenapa kita diberikan kepusingan oleh Allah, kenapa kita ditimpakan siksaan oleh Allah, tujuannya agar kita ini terus mendekat kepada Allah. Dan itu bentuk kasih sayang Allah buat kita. Kita disayang oleh Allah. Jangan sampai kita kebangetan lupa, kebangetan jauh lupanya, lalainya. Ibaratnya kalau orang punya piaraan, begitu piaraannya rada jauh dikit, disengkek lehernya, biar deket lagi. Dulu kita main lele-lelean begitu Bang Ibu. Asal udah jalan rada jauh kita tarik lagi tuh lele. Gitu. Jadi biar kita nggak jauh dari Allah. Dikasih puyeng biar inget lagi, biar deket lagi. Habis kalau kagak dikasih puyeng kagak mau gedar sejadah juga. Usah satiri, bangsanya kalau dikasih enak mulu tiap hari udah lupa pisan udah. Karena dikasih puyeng juga kagak inget sama Allah. Makanya beruntung juga kalau kita masih dikasih puyeng. Tandanya kita masih disayang sama Allah, masih diingetin. Makanya di ujungnya dikunci tuh, tanabbah ya naim, sadarlah wahai orang-orang yang tidur. Karena kita ini banyakan lalainya, banyakan lupanya, masih tidur mulu. Dengan diberikan siksaan itu, Allah lagi ngingetin kita, jangan jauh-jauh, gitu, lupanya, jangan jauh-jauh mainnya.
Mana ya? Kun fi tasarrufatika ma'a syamsit tauhidi wa syarhi wa taqwa. Jadilah dalam aktivitas yang kamu lakukan setiap harinya selalu bersama matahari tauhid, matahari kelapangan dada, lapangnya dada, dan matahari takwa. Fa inna hadhihi syamsa tamna'uka 'anil wuqu'i fi syabakatil hawa wan nafsi wasyaitani wasyirki bil khalqi wa yamna'uka 'anil ajalati fi sayrika. Karena matahari ini, matahari tauhid, matahari takwa, dan lapangnya dada akan mencegah dirimu untuk terjerumus ke dalam jebakan-jebakan hawa, nafsu, setan, dan syirik kepada makhluk. Wa yamna'uka 'anil ajalati fi sayrika, dan akan menghalangi dirimu dari tergesa-gesa, terburu-buru dalam perjalananmu. Betul. Makanya sebelum ngerjain apa aja, kita pikir-pikir dulu. Ini yang mau kita kerjain sesuai apa enggak sama tuntunan. Ini yang mau kita kerjain kira-kira Allah bakal seneng apa enggak. Pikir-pikir dulu. Ini yang mau kita kerjain ngikutin nafsu apa ngikutin tuntunan. Dan itu akan membuat kita jadinya semakin hati-hati. Kagak buru-buru. Ngapain aja dah. Dalam semua aktivitas kita. Karena kan kalau buru-buru itu pasti sumbernya dari setan. Al-ajalatu minasyaiton wa tu'adatu minar rahman. Terburu-buru itu sifatnya setan. Lambat-lambat, pelan-pelan itu, hati-hati itu sifatnya Allah. Dari Allah. Maka kita lebih hati-hati lagi dalam beraktivitas. Jangan sampai apa yang kita kerjakan keluar dari tuntunan yang Allah berikan. Dah. Apa? Syar'i apa syarhi? Syar'i ya? Syar'i. Yang enak. Yang enak. Bersama matahari tauhid dan matahari syara dan takwa gitu. Oke. Sip. Cocok saya. Jadi ngapain aja ditimbang-timbang lagi. Agar kita nggak kayak orang yang nyari kayu di malam hari. Secomot-comotnya aja. Hah? Apanya? Dihajar terus. Iya, mau halal, mau haram. Ntar ujungnya jadi halam. Oke, Nabin Gai, sebelum saya tutup. Udah jam 1:30. Jelas itu, Pak Guru Besar. Udah jelas, cukup. Pasani kali. Udah. Jadi dua intinya ya malam ini ya. Yang pertama, dekatkan diri kita kepada Allah agar jangan sampai kita ini selalu disiksa oleh Allah dengan berbagai macam siksaan yang tadi disebutkan tuh. Dibikin sakit, dibikin fakir, dibikin hina, dibikin puyeng, dibikin pusing, dikirim orang-orang itu. Makanya dekatkan diri kita terus sama Allah. Yang kedua, dalam aktivitas kita jangan sampai lepas dari tuntunan yang diberikan. Lebih hati-hati lagi. Kalau mau ngerjain sesuatu ditimbang-timbang lagi. Ini udah sesuai hukumnya apa belum? Sesuai syara atau enggak? Ditimbang-timbang lagi. Jangan sampai apa yang kita kerjakan akhirnya ngikutin keinginan kita dan ngikutin nafsu kita. Udah, cukup. Yang mana?
Sedangkan untuk honor yang dari dana bos itu cuma 60%. Sedangkan sekolah yang saya alami ini lebih dari 16%. Kalau kebutuhan untuk honor itu lebih dari 60%. Makanya saya memang menggunakan belanja fiktif untuk membukin Honor. Sedangkan kalau honor misalnya itu dari jumlah siswa itu kan 12 juta tuh untuk honor. Sedangkan tiap bulan itu saya harus mengeluarkan 18 juta. Nah itu 6 juta itu saya dengan menggunakan dana pembelanjaan fiktif. Nah itu apa termasuk ini kayaknya? Ngasih PR buat yayasan ini. Iya, sebenarnya dasar hukumnya kalau seperti tadi masih ada ngakal-ngakalinnya gitu. Sebenarnya masih belum sesuai tuntunan gitu. Sedangkan di bisnis kita sudah menggunakan bisnis yang benar, bisnis bos. Iya. Walaupun kita dengan menggunakan belanja fiktif. Iya, ada yang diakalin kan begitu. Gitu. Pinter-pinter kita. Iya. Tapi karena di situ ada hal yang darurat gitu untuk sementara pakai cara seperti itu dulu. Tapi kalau nanti udah bisa nutupin yang kurang itu di luar dari dana itu, ya nanti terapin lah gitu. Kalau sekarang masih darurat dah. Gitu. Darurat. Pinter kita aja cara nasihat. Habis daripada ntar guru kagak pada punya honor gitu. Ini ngasih PR buat yayasan ini. Gitu. Ya sebenarnya kalau ngelihat aslinya itu masih ngakalin kan sebenarnya gitu, masih ngakalin. Gimana caranya agar honor itu bisa ketutup kan gitu. Jatah siswa dikurangin, Bukan jatah siswanya, bukan. diambil di Karena memang sih karena cita-cita saya mari ke guru saya ngomong begitu sih kelewat. Kalau memang siswa kita mencapai 250, saya bisa gaji guru kelas 1,5 juta gitu. Salahnya saya mau. Ya karena ngitungnya kalau siswa nambah pasti bos bertambah kan gitu. Untuk sementara ya darurat gitu. Daripada itu honor nggak diberikan gitu. Nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan, ya udah. Gajinya paling mahal. Apanya? Gajinya paling mahal gimana? Cuman kalau nanti misalkan ada kesempatan tanpa harus ngakalin seperti itu bisa tetap terlaksana, ya tinggalkan itu. Kalau untuk sekarang ya darurat dulu dah. Daripada guru pada membleh ntar. Gitu. Peryayasan. pilih yang jelek dari yang jelek. Jadi begitu Pak Guru. Ya, untuk saat ini darurat ya udah diterapin aja dulu. Meskipun sebenarnya secara hukumnya itu karena masih ada ngakalinnya di situ. Itu bahasa ngakalinnya itu kan. Nyari celah. Mensiasati. Dah. Dah Pak Guru. Untuk saat ini ya begitu aja dulu. Yang lain? Kalau enggak ada kita tutup.
Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk orang tua kita dan para guru-guru kita. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah selesaikan pembangunan pondok pesantren Azriatus Sholihat dengan segera. Dan Allah kirimkan para dermawan dan para donatur yang membantu pembangunan pondok pesantren Azriatus Sholihat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.